Sholawat kuno. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun likur derajat kanggo sangune benjang dinten kiamat supados kita selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala ya Rabbi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, yang ketiga, sunnah Nabi sehari-hari adalah membaca Al-Quran. Saya mau tes sekarang. Ibu-ibu dulu, Bu tolong melanjutkan ya ayat ini. Nanti yang bisa hebat, nilainya 100. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Udah bisa Bu? Nah, berarti tak tes bapak-bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Berarti rajin ibu-ibu, rajin bapak-bapak. Susah nggak Bu? Susah ternyata. Nah sekarang lah pasti bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah cukup. Nah berarti hafal. Nah saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan rata-rata punya HP, ya kan? Di HP Bapak Ibu kan ada aplikasi Al-Quran, ada kan? Ada, harus ada Bu, harus ada. Jangan sampai banyak game, banyak aplikasi, Al-Quran nggak ada. Itu kalau download sinyalnya laju, ya 2 menit sudah terdownload itu. Kalau nggak bisa, penuh itu, banyak sampah di situ. Nah, saya mau tanya, di HP Bapak itu kan banyak aplikasi. Aplikasi manakah yang sering dibuka? A. WA, B. Facebook, C. TikTok, D. Al-Quran. Apa? Nah, sekarang agak dibelokkan Bu ya. Ketika buka HP, ya disinggahilah Al-Qurannya. Disinggahi baca 1 ayat, 2 ayat. Jangan TikTok saja. Saya juga punya TikTok, namanya seperti nama saya. Jangan lupa follow ya guys. Nah, membaca Al-Quran. Hadirin, kandungan Al-Quran itu diantaranya ada 4. Yang pertama, isinya karuan adalah tentang akidah, tentang keesaan Allah. Suratnya surat Al-Ikhlas. Coba kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus itu surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas dalnya itu ada 5. Ada berapa? 5. Kita hitung. Qul huwallahu ahad 1. Allahus shomad 2. Lam yalid 3. Walam yulad 4. Walam yakullahu kufuwan ahad 5. Maka orang Jawa dulu bilang dalimo, ya kan? Dalimo. Akhirnya lama-lama menjadi delima. Dalimo. Artinya apa? Dari yang 5 inilah tanamkan dalam hatimu. Dedelno marang sukmamu, delimo. Dedelno marang sukmamu, dalimo ini. Yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi dalilnya ada 5. Tanamkanlah tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Kuatkanlah imanmu. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, kandungan Al-Quran adalah tentang keesaan Allah, akidah. Yang kedua, syariah, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tentang yaitu hukum-hukum Allah. Yang keempat, kisah-kisah. Jadi Al-Quran ini isinya adalah kisah-kisah. Dulu Bapak Ibu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekarang tinggal cerita. Betul kan ya? Setelah Nabi Muhammad dilanjutkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang mereka tinggal cerita. Dilanjutkan para ulama, para wali. Di Jawa ada Wali Songo. Sekarang tinggal cerita. Dulu di Indonesia ini ada presiden Bapak Ibu. Presiden pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang mereka tinggal cerita. Saat ini kita yang ngaji ini 100 tahun lagi, tahun 2125 tinggal cerita. Ternyata manusia ujung-ujungnya tinggal cerita. Dan memang Bapak Ibu, kita diperintah untuk membuat cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allahumma shalli ala Muhammadin. Cerita yang baik bagi orang alim mengamalkan ilmunya. Cerita baik bagi orang yang berhutang, hutang tempat waktu. Cerita baik orang yang dosa adalah taubat. Cerita baik seorang murid rajin dan taat pada guru. Cerita baik bagi orang kaya, pemurah. Cerita baik, akhir yang baik bagi muslim meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata manusia ini ujung-ujungnya tinggal cerita. Dan memang kita disuruh bikin cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, jam 10 kuat Bu? Kuat tak? Nah nanti rebana hidup lagi. Yang ketiga, memperbanyak atau membaca Al-Quran. Yang keempat, membaca istighfar. Apa Bu? Banyak-banyak membaca istighfar. Saya mau tanya ibu-ibu. Bu, halo Bu. Nah, saya kira tidur. Ibu-ibu yang capek, cari sandaran enggak apa-apa. Dari sandaran, dulu jurnikan kakinya enggak. Saya mau tanya, Bu, kalau ada orang meninggal, itu yang dibaca innalillah atau astagfirullah? Innalillah. Kalau kita terlanjur ngomongin orang, yang dibaca astagfirullah atau alhamdulillah? Astagfirullah. Kalau sampeyan kesandung, jalan kesandung, itu waduh atau apa innalillah? Nah itu kata Pak Yai, aduh dan innalillah. Itu sakitnya sama, tapi pahalanya beda. Jadi banyak-banyak membaca istighfar. Kita baca dulu Bapak Ibu. Astagfirullah. Khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Satu lagi. Astaghfirullah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita itu orang yang baik, orang yang suci, orang yang tidak punya dosa, tetapi masih diperintah untuk membaca istighfar. Dalam hadis disebutkan Nabi ini tidak kurang membaca 70 bahkan 100 kali. Nabi saja loh orang baik, tapi tetap membaca istighfar. Nggak punya dosa, tetap membaca istighfar. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kita ini baik, tapi jangan merasa baik. Tak ulangi, sama jawab ya. Orang baik itu baik, tapi merasa baik menjadi tidak baik. Orang pintar itu baik, merasa pintar baik. Orang soleh itu baik, merasa soleh baik. Orang yang banyak beramal itu baik, merasa banyak amal tidak baik. Orang yang bertakwa itu baik, merasa paling takwa tidak baik. Orang yang suci itu baik, merasa paling suci tidak baik. Firman Allah, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo." Maka janganlah kamu menyebut dirimu suci, sebab Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Lantas bagaimana kita beramal, Mas? Bagaimana kita beramal? Syaratnya dua supaya diterima Allah. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan dan lupakan. Itu syaratnya amal kita diterima Allah. Jadi lakukan, lupakan. Mungkin Bapak Ibu tahun lalu pernah kurban, lupakan, seakan belum pernah. Bapak Ibu, wah banyak sedekahnya, lupakan, seakan belum pernah sedekah. Itu kalau lupa, tandanya amal Bapak Ibu diterima. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau diingat-ingat lagi, nggak jadi amal. Contoh ibadah kurban. Kenapa kurban enggak? Kemarin sudah, masa kurban lagi? Jangan diingat-ingat lagi. Jadi lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan, lakukan dan lupakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, ya yang keempat. Kuat tuh ya jam 10 ya. Yang keempat. Udah bisa keluar, jadi bisa keluar. Kehalang telur. Nggak bisa keluar. Kehalang telur. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kelima, yang kelima, sunnah Nabi sehari-hari yang bisa kita tirukan adalah banyak-banyak bersedekah. Apa Bu? Banyak-banyak bersedekah. Bapak Ibu kalau ditanya cinta nggak sama duit? Bu? Sama aja. Mas, cinta nggak sama duit? Kalau ditanya, Bu cinta nggak sama duit? Sama. Ayo cinta kita kepada duit, cinta kita kepada materi, cinta kita kepada rupiah, cinta yang sejati. Loh, bagaimana cinta sejati? Kita mati, duit kita bawa, kita enam, ya enggak? Dibongkar orang nanti. Gimana kan? Disedekahkan, dizakatkan, diinfakkan, dan lain-lainnya. Jadi itu money changernya, penukaran uangnya itu di masjid kita, di musola kita, di tetangga yang membutuhkan. Jadi banyak-banyak sedekah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kemarin pas milir itu sebelum Tenggarong. Saya berhenti istirahat di situ. Nah, saya ke kamar mandi. Tulisannya di kamar mandi itu begini. Isilah 2.000 daripada ketabrak. Itu ya, mereka. Wah, bahaya ini. Pokoknya sebelum Tenggarong, Pak, malam-malam jam 12 saya pas ke mobil sendiri, mobil tua sama teman itu. Berhenti di situ, tulisannya begini. Isilah 2.000 daripada ditabrak. Wah. Nah, tak isilah, takut juga kan. Nah, aku ada ide, rencanaku masjidku tulisi begitu. Di depan, tapi yang di depan itu isilah, rencanaku ganti kata-katanya. Isilah kotak daripada ditabrak. Setelah aku pinggir panjang nggak jadilah.
tulis aja. Jangan lupa isi kotak amal gitu aja. Jadi Bapak Ibu, bukti kita cinta kepada duit, kita mati duit kita bawa. Hadirin, Luqmanul Hakim pernah mengatakan diri manusia ini, awake dhewe ini, manusia ini, kita ini terbagi tiga. Awake dhewe ini terbagi tiga, sepertiga milik Allah, yaitu roh kita. Roh kita, makanya kalau meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepertiga milik diri kita, yakni amal kita. Nah, sepertiga lagi milik cacing tanah, apa? Tubuh kita. Kita ulangi. Luqmanul Hakim pernah menyampaikan di dalam kitab Nasuhul Bab yang agak tengah itu ada nasihat Luqmanul Hakim. Diri manusia terbagi tiga. Sepertiga milik Allah, rohnya. Sepertiga milik diri kita, amal kita. Sepertiga milik cacing tanah, yaitu fisik kita. Lah ini fisik kita ini kelak kalau sudah meninggal milik cacing tanah. Makanya bapak-bapak kalau mancing jangan pakai cacing. Nanti kakeknya marah, kakeknya cacing. Ya, cucuku kan bunuh, sekarang ganti balas dendam. Ayo siapa yang mancing pakai cacing? Awas kakeknya cacing aku marah kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dan ternyata Bapak Ibu, harta ini adalah termasuk isi daripada dunia. Isi dunia kan tiga: harta, tahta,